Itu kalau emang orangnya ini bener-bener rajin mas, satu hari nyari 1 juta bisa mas. Dari satu game itu. Iya. Halo, selamat malam buat semuanya yang tetap gabung di podcast Adi Kuncoro. Kali ini kita ada di segmen Indonesia Merdeka Bekerja dan malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang punya pekerjaan yang unik karena dia itu bekerjanya sebagai joki game. Kita langsung aja ya ke Mas Nyap. Iya. Selamat malam Mas. Malam mas. Aku kenal Nyap itu jadi udah lama ya Nyap. Dari 2005 apa ya? 2000 berapa ya? Ya kan Nyap? 2000. Waktu jaga warnet. Aku minta 2007. tolong bikinin blog. Minta tolong bikinin blogspot ya. Waktu itu. Jadi kamu di di dunia online itu udah lama ya? Tahun 2007-an. Facebook awal-awal booming ya. Itu. Iya. Ceritanya ini kerjaanmu yang unik ini kamu awalnya gimana nih? Awalnya ketemu? Awal mulai ya jaga warnet mas. Berarti dari tahun dulu? Dulu, cuman gamenya kan ganti-ganti mas. Gamenya ganti-ganti? Iya. Oh ya? Dari tahun berapa? Mulai tahun berapa Nyap? Kenal kerjaan seperti ini? Kenal game itu menghasilkan sekitar tahun 2008 lah. 2008, 2009. 2008 udah lama? Nah itu baru gimana ya? Coba-coba lah. Iya. Ternyata game kayak gini tuh bisa menghasilkan. Tunggu, kamu di game itu langsung joki atau pertama player dulu? Enggak, yo player mas. Player terus dapat tapi motivasi pertama kamu memang menghasilkan atau sekedar iseng pengen gamenya, nyoba gamenya enak gitu? Pertama kayak apa ya mas? Hobi lah mas. Pertama Bukan. hobi, jadi nggak ada apa kamu pandangan bahwa ini menghasilkan nggak terpikirkan untuk jadi akhirnya di pekerjaannya? Enggak, kalau dulu gini cuman iseng lah mas, di warnet kan jenuh. Nah hiburannya cuman main game. Bener. Nah ibarat kan kerja di warnet, main game gratis, dibayar. Nah di situ ketemulah teman-teman game. Bisa nih barang ini bisa dijual ke orang, dan harganya nggak murah. Nah dari situlah jadi tahu, belajarlah cara-cara menghasilkan ini, menghasilkan itu, dan bisa dijual. Dan nyata dari itu ketagihan lah nyari-nyari game lain yang bisa di apa ya, di RMT kalau di kami. RMT. Real Money Trade. Gitu. Jadi kita jual barang game, tapi kita aksesoris segala macam ya. Itu jualnya ke siapa Nyok? User lain sama player lain ya? Iya, sama player. Kalau penjualannya bagaimana? Di forum atau ada di grup? Forum biasanya di Facebook. Oh iya. Paling banyak di Facebook, ada komunitasnya juga kan di sana. Jadi di sana nanti ada juga grup Rekbernya ada. Rekbernya aja. Karena kasus penipuan juga banyak ya? Banyak mas. Enggak cuman. Iya. Malah lebih mudah kasus. Malah lebih mudah ya? Orang kan biasa nih, misal nih jual nih, aku jual harga 200.000 misal. Ada tuh Reaper kan, itu jual misal harga 100.000 kan tertarik tuh. Tapi nggak pakai Rekber. Begitu uang ditransfer, orangnya hilang. Tapi yang bodohnya yang nggak pakai Rekber itu dia nggak secure-nya kurang ya. Itu cara berpikirnya. Kedua ada lagi cloning Rekbernya mas. Cloning Rekbernya. Nah Rekbernya kalau udah yang punya nama, cloning banyak. Oh gitu. Jadi bikin Facebook baru, terus nama, foto, alamat semua sama. Yang membedakan cuman ini apa? Jumlah teman. Tapi kalau misalnya lewat platform kayak Tokped, Tukalapak segala macam enggak ini ya? Enggak mas. Atau belum, zaman dulu belum populer atau emang enggak ada? Sampai sekarang pun enggak ada mas. Enggak ada ya? Tetap lewat Rekber itu ya? Iya, soalnya agak ribet mas. Paling kalau di ini ada di Itemku. Oh Itemku. Ada di Itemku, cuman pajaknya terlalu besar mas, 20%. 20%. Iya. Wah kayak kemarin kayak ini Go Green ya. 20% ya. Jasa Rekber di Facebook atau di Instagram itu berapa?
di bawah 1 juta itu cuma 10.000 Mas fee-nya. Ayo kecil. Nanti kelipatan 1 juta kalau nggak salah naik 10.000, 20.000. Di atas 5 juta atau 10 juta itu baru 100.000 fee-nya. Oh iya. Ya, oke. Itu kemudian setelah itu kamu tahu detailnya sampai ada penjualan gift apa aksesoris segala macam, itu terus prosesnya gimana sampai ke joki itu? Atau masih ada berapa step lagi, kamu player terus gimana kenal orang atau gimana? Player, ya pertama player Mas. Player itu kita kan punya nih teman-teman di game, walaupun jauh nggak pernah ketemu, cuman kan deket. Nah, tiap hari ngobrol apa, nah lama-kelamaan kan temennya makin banyak Mas. Nah kalau kebetulan kalau aku kenalnya kayak Sultan Mas, anak-anak Sultan. Nah Sultan itu dia kan nggak punya banyak waktu buat main game itu, jadi akulah yang ngurusin semua cari itu. Nanti aku dikasih misal sebulan berapa, 1 juta 2 juta. Nah itu full dikasih ke aku. Tunggu. Kalau dia nggak main game terus kasihkannya apa? Atau sih kepuasan karena ya? Kepuasan punya itu, punya caranya bagus. Oh gitu, ratingnya tinggi atau gimana gitu? Atau apanya? Misal kalau di game-game mobile tuh ada istilah top global Mas. Nah itu kalau semakin akunnya semakin bagus, levelnya semakin tinggi, nama dia pertama Mas. Oh, pengakuan ya? Iya. Walaupun berarti kalau yang seperti itu belum tentu dia yang main ya Nyap ya? Belum, rata-rata malah pakai joki Mas. Dan jokinya pun nggak murah Mas. Nggak murah, soalnya joki juga harus butuh skill ya? Iya, emang pengalaman Mas yang pasti. Kan kayak ada misal kayak turnamen tiap minggu. Itu kalau di gameku yang Atletika ini Sabtu Minggu Mas, tiap Sabtu itu minimal kalau menang ya kita. Menang tuh sekali menang kita dapat 300 sampai 500. Kalau yang hari Minggu ini 2 kali, pagi sama sore. Itu sekali menang bisa 500 sampai 1 juta. Oh ya? Itu di luar gaji joki bulanan. Itu dikasih ke joki, kasih kamu kalau dapat rewardnya tuh, dapat hadiah. Oh ya? Tapi pemiliknya tahu? Tahu. Ini mah pemiliknya ngasih Mas. Oh ya? Jadi kalau reward in game kayak kita juara gitu kan, reward in game ya itu dipakai buat koleksi. Oh iya. Jadi kan misal nanti taruh di akunnya kan. Akunnya nih misal kalau di aku kan rewardnya kayak kayak apa kendaraan lah kalau di sini. Kendaraan itu naga itu koleksi, nanti ada berapa biji, jadi ketahuan dia udah pernah juara berapa kali. Oh iya. Nah itu yang bisa kayak apa ya, dipamer-pamerin lah, bangga lah. Nah. Tapi tuh kalau trofi gitu atau kayak trofi itu tunjukan, nggak bisa dijual lagi kan? Nggak. Cuma sebagai koleksi dan jadi prestis saja ya. Kalau di zaman dulu Mas, zaman dulu itu kalau akun yang punya kayak gitu, trofi banyak lah, dijual lebih mahal Mas. Akunnya itu kalau dijual mahal. Oh ya? Bisa dijual? Bisa dijual akunnya. Cuman kalau sekarang nggak begitu berpengaruh sih. Oh iya. Gini ya, kalau yang punya akun itu kemudian punya prestis tinggi ya karena dia menang berapa kali gitu kan? Itu IG medsosnya dia itu connect nggak? Maksudnya orang juga kemudian mengikuti dia di medsos itu? Iya, salah satunya impactnya itu ya. Kadang ada yang gini, ownernya ini punya channel YouTube. Nah, itu ya maksudku. Si jokinya ini nanti live stream lah, tapi pakai channel YouTube ownernya. Ada yang seperti itu. Ya, kalau aku sih enggak sih. Enggak. Jadi penghasilannya itu kadang-kadang kalau yang anak yang orang sultan, oke lah dia cuma sebagai hobi. Tapi ada juga yang benar-benar profit oriented ya. Iya. Dia kasih kerjaan ke joki itu hanya untuk profitnya dia, mungkin di medsosnya nanti jadi ada endorse atau mungkin di live streamingnya nanti dapat apa gift atau apa ya? Namanya farming house Mas. Oh ya. Farming house itu kayak udah di manajemen Mas. Jadi kita sebagai owner kita cari joki buat menghasilin mata uang game. Mata uang game kripto ya. Bukan beda. Mata uang gamenya ini. Oh iya, terus mudeng ya. Nanti mata uang gamenya ini kan bisa dijual. Nah, dijualnya kan sama player. Iya. Nah, perhitungannya nanti biasanya sih 50-50. Nah, itu kalkulasi selama 1 bulan.
per minggu biasanya. Per minggu. Per minggu diambil, minggu diambil. Ada yang kalau emang jokinya yang BO tiap hari diambil. Terus? Nah, itu kan jadi ownernya itu bukan buat kepuasan, tapi emang benar-benar buat cari uang. Ya benar. Manajemen jatuhnya ya, jadi benar-benar kayak perusahaan malah jadi. Ya kayak apa ya? Ya perusahaan sih. Iya toh. Oh iya. Kemudian kalau tugas joki itu dia bermainnya gimana? 8 jam sehari atau hanya tertentu waktu turnamen atau bagaimana? Kalau joki ada 2 mas. Joki PVP sama PVE. Bedanya Bu? Kalau PVP itu kita joki player vs player. Oh ya. Jadi kayak kompetisi, kayak liga, turnamen. Kalau PVE itu kita leveling, jadi lawan monster mas. Ya. Nah di situ tuh bisa menghasilkan mata uang game. Dan mata uang game pun kadang kalau ada sultan yang baik, mata uang gamenya itu buat kita. Jadi kita ada hasil tambahan dari situ. Oh iya. Jadi udah dapat gaji bulanan, nanti hasil dari farming sama leveling buat kita. Jadi nanti bisa dijual lagi. Itu jadi tambahan lah. Iya. Kalau di joki sendiri ada jenjang karir yang non formal gitu nggak? Misalnya kamu kan biasa jokinin kan, terus karena kamu bagus, levelmu tinggi, otomatis kalau orang mau joki gunakan jasaku, tarifku naik dari yang ada, Mas. Pertama. Iya. Ya kan? Udah pro kan itu. Biasanya udah ada pembuktian kan, misal nih kan ada level nih 1 sampai 200. Misal kalau aku 1 sampai 200 butuh berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan. Tapi budget segini, misal tawarlah 2 juta, 3 juta. Ada, tapi yang nggak naik levelnya pun ada joki yang kayak gitu. Jadi di gajinya itu ya cuman ala kadarnya lah mas. Tapi mainnya dia nggak pro ya, maksudnya nggak ya sekedar hidup aja online gitu tuh. Sekedar cuman tetap inilah aktivitas aja di gamenya. Buat diary. Iya. Ya jadi yang rekrut joki pun ada kayak 2 itu, yang satu sultan, yang satu benar-benar profit oriented ya. Iya. Kalau aku sih enakin ikut sultan mas. Iya. Kan dia nggak butuh uang. Dia main cuma buat hobi mas. Buat hobi ya. Nah, kalau ikut yang emang benar-benar buat nyari uang, sewaktu-waktu game ini kan nggak bisa bertahan lama mas. Nggak bisa, kadang harganya turun. Nah kalau turun kan kita penghasilannya ikut turun mas. Iya. Tapi kalau ikut sultan kita udah ada perjanjian, misal 1 bulan gaji 2 juta. Sampai gamenya ini bertahan sampai tutup atau sultannya nggak pensi, kita masih tetap jalan. Tetap jalan ya. Nah, kalau dapat sultan yang baik, kita bisa nih biasanya tuh kayak kita main, misal nih curhat, kita komputernya bermasalah nih, kayaknya keyboardnya nggak enak atau apa. Kalau emang benar-benar yang baik, bisa tuh dibeliin secara cuma-cuma mas. Oh iya. Ada yang dikasih VGA. Mahal VGA. Ada yang dikasih laptop. Laptop pun bukan laptop ini ROG mas. Wah itu laptop gaming ya. Iya emang tapi catatan sultannya benar-benar baik. Ada sultan yang nggak baik juga banyak. Banyak ya. Sultan yang akhirnya jadi Reaper pun banyak. Oh iya. Reaper itu apa artinya? Penipuan mas. Penipuan. Nipu gitu lah. Ya. Oh iya. Pelakunya ya. Iya. Sultan nipu. Iya. Gimana sih Nyap? Gini, sultan di game ini kan yang real sultan tuh banyak. Kadang tuh ada yang emang penghasilan pas-pasan nih mas, cuman di all in di game semua. Oh gitu. Waktu pekerjaan dia down, nah otomatis kan dia butuh uang. Nah inilah caranya ini di pensi lah, dijualin barang-barangnya. Nah ibarat nanti udah kejual, ada sebagian yang berkasus lah, minjem uang sana, minjem uang sini, akhirnya orangnya ngilang. Tapi secara real dunia nyata fisik itu kamu tahu kan siapa sultannya atau hanya lewat online aja? Perkenalan rata-rata lewat online sih mas. Tapi oh ya? Banyak yang ketemu juga banyak. Oh yang ketemu juga banyak, tapi yang nggak ketemu juga ada. Yang nggak ketemu lebih banyak mas. Lebih banyak, nggak pernah ketemu. Iya, paling cuman tahu aplikasi Discord mas. Tahu? Nah, voice lewat situ mas. Tiap harinya ngobrol lewat situ. Iya. Jadi hubungannya ya nggak harus jumpa. Tapi Indonesia ya, Nyap ya? Aku ada 2 game mas. Yang satu global, yang satu Indo. Oh, Indo ada juga? Indo ada. Gamenya sama mas, tapi regionnya cuma beda.
Kan kalau di game Atlantika regionnya ada Thailand, Korea, Jepang, Indo, Eropa sama Amerika. Nah, aku main yang di Indo sama Amerika. Cuman kalau buat kayak aku kan aku ada joki game sendiri. Joki game yang punya Sultan, satunya aku farming, Mas. Oh, gitu. Jadi farming pakai akun-akun lain kita buat cari penghasilan ini. Jadi dilepas aku joki, aku nyari lagi. Buat penghasilan. Oh iya, ya. Kembali lagi tadinya jam kerjanya gimana ya? Kalau yang satu kan Random sih, Mas. Oh iya. Enggak pasti. Jam kerjanya yo tergantung jam reset, Mas, biasanya. Kan kalau di game tuh kalau perhitungan Indo jam reset itu jam 6 pagi. 6 pagi. Nah, kita kan harus melakukan diary, Mas. Ada diary di game tuh ada. Ada. Jadi itu buat kayak apa ya, bisa naik level lah. Iya. Nah, harus melakukan itu lebih cepat naik level nanti. Iya. Kalau di luarnya itu sekitar jam 8 kalau nggak salah, 8 malam. Jadi kadang kita main dari pagi sampai sore. Sampai sore. Kadang dari malam sampai pagi, nggak pasti, Mas. Rata-rata sih 12 jaman, Mas. 12. Itu kamu 7 hari satu minggu gitu ada liburnya nggak? Apa ya, Mas? Kayak freelance kan libur bebas, Mas. Ya. Jadi kalau emang bener-bener nggak bisa main, misal tinggal liburan itulah, bilang sama ownernya, aku misal tanggal 1 sampai tanggal 5 nih nggak bisa main, nggak bisa login incarnya, nanti ada pengganti jokinya, biasanya ada. Kalau nggak, ownernya sendiri yang main. Oh ya. Terus kalau ini misalnya game itu kamu aslinya berdasarkan satu hari ini kamu harus kerja sekian jam ya seperti kau bilang, atau saat-saat tertentu, ataukah yang kamu sebut pokoknya aku pengen dari level ini naik satu level. Nah ini kalau kamu selesai berarti satu job. Project. Enggak sih, Mas. Enggak ada kayak apa ya? Kamu tak kerjain tapi kamu harus sampai levelnya ini, kayak apa ya? Pencapaian. Ada, Mas, ada. Yang kayak gitu biasanya joki level, Mas. Joki level. Jadi, misal nih, kan kalau di game Atlantika levelnya sampai 200 nih. Misal Bang, aku pengen joki nih dari level 1 misal sampai 160, biayanya berapa? Oh gitu. Ada, Mas. Nanti berarti itu kan rentang waktunya udah ditentuin sama jokinya kan? Aku mau sekian. Ya. Kalau aku biasanya gitu, nanti kalau harga misal nih taruh aja harga 500.000 mau enggak? Pasti nawar, pasti kalau nawar itu pasti. Nanti kalau enggak deal ya lewat. Enggak semua diambil, Mas. Pernah enggak gagal? Pernah, Mas. Enggak mencapai target levelnya itu, enggak sesuai kesepakatan gitu. Misalnya kamu jadi ordernya sampai level 150 tapi kamu pada misalnya kamu janjiin 1 bulan atau 2 bulan tapi enggak capai targetnya itu. Pernah, Mas. Kan terkadang tuh semua game tuh nggak bisa selancar ini, Mas. Kadang kan ada server lag. Nah, itu yang penyebabnya jadi tambah lama. Kalau lancar sih harusnya tercapai sih targetnya. Iya. Tapi karena kamu sudah pro, kayaknya kayak begitu itu sudah apa ya? Sudah tahu step-stepnya dari awal ya. Kalau aku kebetulan relasinya banyak, Mas. Jadi misal nih aku kenal orang satu, terus Mas Adi yang promosiin. Ini kalau joki sama nyap aja, cepat, aman, gitu. Ada yang kalau pakai Rekber juga ada, Mas. Jadi nanti misal pengerjaan ini 1 minggu, Mas. 1 minggu pengerjaan, uangnya itu ditahan ke Rekbernya, baru kelar setelah selesai 1 minggu baru dikasih ke aku. Joki harian tuh ada. Kalau di aku ada event, Mas, event EXP Up. Itu tiap tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, itu kesempatan orang-orang buat ngejoki, karena nggak semua orang, walaupun nggak sultan loh ini, Mas, nggak semua orang punya waktu buat login lebih dari 12 jam sehari. Iya, benar. Nah, itulah orang-orang pakai jasa itu. Itu lumayan, Mas. Tarifnya beda ya? Tarifnya per harinya itu bisa sampai 100 sampai 150.000, Mas. Kalau kali 7 hari anggap aja borong. Nah, itu
paling 700.000. Itu baru 1 car. Kadang bisa ambil yang beberapa car mas, beberapa akun lah. Iya. Nah, kalau semakin semakin terkenal lah, ibarat semakin terkenal jokinya semakin banyak mas jobnya mas. Tapi bisa sendiri atau dia kalau jokinya begitu dia bisa handle tim juga? Bisa. Ya kan? Kalau misalkan aku dapat order mas, ada order jokian banyak nih. Aku udah mentok nih, udah nggak bisa, aku kasih temanku mas. Tapi pakai namaku. Iya. Banyak nggak itu mas? Nanti sistemnya entah bagi hasil. Kalau emang bener teman dekat ya kita cuma ngebantu. Oh iya. Kalau emang nggak begitu dekat ya kita dapat berapa persen gitu dari itu. Iya. Ada komunitasnya kok nggak? Ada mas. Ada. Komunitas ada tapi di Facebook biasanya. Facebook. Iya. Makanya aktif lah di Facebook kalau aku. Mau nggak mau karena jualan barang pun di situ mas. Iya. Jadi di samping joki kamu juga masih jualan barangnya? Jualan mas. Ya utamanya malah itu mas. Malah itu ya? Iya. Itu yang paling menghasilkan. Iya. Kalau joki kan kita udah dipatok kan 1 bulan kita dia kasih misal 1,5 juta. Nah itu kan udah gak ada tambahnya pun nggak banyak. Nah makanya kita harus cari pinter-pinter gimana pakai cara bagus tapi bisa menghasilkan lebih dari itu. Iya, benar. Iya. Tapi kalau game itu kan ada waktu hype misalnya Mobile Legends dan segala macam itu kan ada grafiknya yang naik turun kan. Pertama hype naik kemudian turun. Itu kalau yang gamemu itu kan katanya lama ya, dari lama ya. Lama mas ya, mungkin gini, cuman harganya aja mas turun mas, tapi nggak drastis. Oh gitu. Jadi misal dulu kalau hitungan mata uang per gamenya di aku kan misal 1T nih. 1T misal 100.000. Nah, nanti paling turun jadi 90, 80, 70. Nah, tapi harga barang di gamenya naik, Mas. Jadi masih tetap stabil karena yang beli sama player. Iya. Kalau yang sistem NFT, misal kita kan build akun lah. Nah, kita butuh nih mata uang gamenya, kita modal kan. Nah kalau suatu saat semua orang ini build-nya udah jadi, siapa yang mau beli barang gamenya kan nggak ada mas. Nah, terus pasarnya turun, stoknya udah banyak, nanti red coinnya turun, hasilnya udah nggak ada mas. Benar. Kayak kemarin game Axie Infinity mas. Kemudian begitu ditinggalin orang atau orang shifting emang nggak menghasilkan mas. Nggak menghasilkan. Lagi, terus kalau begitu kamu shifting dong, pindah ke game lain. Pindah ke game lain mas. Banyak kalau zaman sekarang pakai HP pun bisa mas. Iya. Itu kalau cukup daripada kerja ya. Iya. Kalau emang bener kayak gitu nyari sehari 50 sampai 100 dapat mas. Sekarang di Magelang kota kecil gini UMR pun berapa mas? Iya benar. 2 juta. Benar. Kita nyari kerja, gaji 2 juta aja susah mas. Iya benar. Nah, makanya enak yang kayak gini. Iya benar. Waktunya lebih fleksibel juga ya. Nggak terkekang lah. Oh berarti setiap game itu ada masanya ya? Ada mas. Kamu udah pindah berapa game? Aku udah banyak mas. Tapi ini udah lama kan game yang Atletika ini emang lama mas. Aku mulai fokus farming tuh tahun 2017 sampai sekarang. Dan playernya yang main itu masih banyak juga ya? Masih lah mas. Kan ini mas, ada yang misal ada yang pensi, nanti ada juga yang player baru, Sultan baru muncul. Iya. Dan yang kerja nyari penghasilan kayak aku pun banyak mas, ratusan mas. Iya. Jadi cuman persaingan harga biasanya. Persaingan harga, mainnya di situ. Aku jual harga nih 80 per T, nanti ada aja yang ini BU nih 70 per T angkut semua. Nah, kayak gitulah. Cuman orang-orang pembelinya biasanya kalau udah beli di satu orang, misal beli di aku, besok pasti beli di aku lagi, Mas. Iya, nyaman aku aman kan? Iya, aman. Ya udah terpercaya lagi. Kadang rekomendasi teman, ini beli di ini aja aman. Iya. Kalau kasus penipuannya itu rata-rata seperti apa aja? Seperti selain yang kamu ngomongin tadi, soal rekber ada nggak misal curi-curi apa gitu? Ada mas, joki mas. Jadi joki kan, kita ngejoki cara orang. Nah kalau jokinya ini agak ruwet lah, ruwet, barang di gamenya ini diambil mas, terus dijual.
kadang tuh owner tuh nggak hafal sama barang gamenya sendiri mas. Bobolin dikit-dikit Iya. Banyak mas kayak itu mas. Dan kadang-kadang itu mahal ya Mas Yayo. Ya. Aksesoris kata. Satu equip ada yang 1 juta, ada yang 2 lumayan, juta. Cok. Ya ampun. Padahal kalau di gameku tuh build 9 mas. Ada kasus seperti itu ya. Banyak mas. Terus kalau begitu jokinya di blacklist dong. Blacklist mas. Nanti lama nggak kelihatan tuh di forum. Nanti kira-kira udah aman muncul lagi dia. Biasanya kalau ada game baru. Game iya. gini kan buka tutup mas. Iya sih benar. Jadi kalau kita nggak punya relasi, nggak punya kenalan banyak, ya nggak bisa ini mas. Iya. Nggak bisa bertahan. Benar. Ada sampai ke kasus ke kepolisian ya kayak gitu. Kalau misalnya curi-curi begitu? Ada sih, cuma kan susah tuh mas. Percuma kan. Pembuktiannya susah. Ya? Iya. Lagian susah juga ya. Iya. Ya cuman buat nakut-nakutin biasanya mas. Iya. Orang kita mau ngeblokir nomor rekening penipu aja susah kok, Mas. Susah bener. Itulah. Padahal buktinya valid. Itulah negara Wakanda itu ya. Benar. Jadi kalau penipuan kayak gitu ya udahlah, cuma ngeblacklist orangnya aja. Ya. Kan udah jelas beli di ini. Itu pun kadang-kadang kalau orangnya nggak punya muka tembok ya datang lagi dia. Ada yang player main, ya, tujuannya cuma mau nipu ada mas. Jadi misal nih pasaran mata uang gamenya itu 250.000, dia jual lah teriak-teriak di forum harganya 200.000. Tapi itu niatnya emang nipu mas. Dan masih aja ada yang ketipu. Iya. Tergiur harga murah mas. Nggak rasional gitu ya. Pokoknya sesuatu yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan itu yang penipuan. Ya. Orang lain jual harga 1 juta, dia berani jual harga 500.000. Gak masuk akal ya? Kan nggak masuk akal harusnya. Nah, nanti alasannya kenapa nggak pakai rekber? Udah kan curhat-curhat lah di forum-forum. Aku habis ketipu sama ini karena ini kan udah disaranin kalau transaksi pakai rekber, biaya pun nggak mahal 10.000 mas. Nah, nanti alasannya aku player baru nggak tahu ini. Padahal di forum Facebook kan jelas, adminnya pasti ada tulisannya mas. Misal nih forum jual beli apa ini kan ada adminnya di situ, pasti rekbernya adminnya itu. Iya harusnya kan begitu. Iya. Kalau mau transaksi ya lewat sana kan lebih aman. Jadi kalau curhat itu malah terbuli mas. Iya bener ya, digoblok-goblokin ya. Iya. Kan yang dilarang dalam suatu komunitas itu kebodohan mas. Bener. Nyusahin temen ya. Aduh. Nakal boleh, tolol boleh. Tapi jangan bodoh ya. Yang penting jangan bodoh mas. Itu jargonnya anak gamer kayak gitu. Tanah joki, jangan bodoh. Aduh. Iya. Terus kalau ini akhirnya kontrak gimana biasanya? Kalau misalnya gamenya udah tercapai, levelnya udah tercapai, ya udah berakhir gitu. Sama Sultan. Ada mas. Jadi cuman perjanjian di awal mas. Kamu saya gaji misal 1 juta per bulan. Sampai level 200. Kalau udah sampai 200 ya udah mas, kita udah nanti udah owner sendiri yang mainin. Kita nanti cari lagi jokian lagi. Iya. Nanti kadang kalau kita hubungannya baik sama ownernya, nanti ownernya ini kadang nyaranin temennya. Gitu. Pakai ini. Ya, pakai ini aja. Kemarin aku joki di ini cepat. Nah, gitu. Dan jujur. Amanah ya. Itu padahal kata-kata penipuan di game gitu. Jual barang, jamin amanah. Itu pasti menipu, Mas. Dipastikan menipu itu, Mas. Iya. Jadi di game tuh paling penting relasi, Mas. Ya. Kalau kamu nggak tahu orang-orangnya, pemain-pemainnya ya. Iya. Sama kenalan Sultan itu penting nggak gitu. Kadang pun ada yang cuman gini mas, makelar mas, kita beli nih, beli mata uang di game, misal harga 60 dijual lagi harga 70, ada mas yang tiap hari kayak gitu mas, dan itu sukses mas. Makelar? Iya, cuman beli murah jual mahal, belinya dari orang. Tapi berarti dia jualnya di kolam berbeda dong? Sama mas. Sama. Dan terjual? Iya. Ya kan udah aku bilang dari yang tadi, orang yang udah
beli di satu orang itu dan itu dia ngerasa nyaman, nggak pindah mas. Nggak pindah ya benar. Kalau dia waktu kehabisan stok ya dia beli dari teman. Kalau di kami namanya bandar. Store bandar. Harganya pasti agak turun, cuman pasti dibayarin, pasti laku. Ya. Keuntungannya pun nggak dikit mas. Apalagi kalau udah kayak equip, kayak aksesoris itu, aku pernah mas ngejualin punya orang itu laku sekitar 3.500.000-an lah. Equip ya, aku dikasih 1 juta mas. Oh ya? Itu nggak modal apa-apa. Cuma jualin aja? Iya, cuma ngejualin. Jadi relasi penting ya kalau gitu ya? Relasi mas, walaupun relasinya nggak sultan, itu penting. Temanku ada mas, dulu tuh cuman ini, apa namanya, ngejualin barang-barang orang. Jadi dia bukan joki, bukan apa, cuma ngejualin barang orang mas. Dia itu cuman main game, tujuannya ngejualin barang orang. Punya barang apa sini ku jualin, ngasihnya seikhlasnya mas. Sekarang jadi seller terbesarnya mas. Dari seikhlasnya itu ya. Kata seikhlasnya itu kan kata dagang yang manjur itu. Iya. Ya paling ngejualin lah, barang laku lah sekitar 10.000, 100, 200, nanti dia dikasih 10.000. Ngejualin laku 200 kasih 10.000. Itu pun dari kayak gitu pun hidup dia mas. Hidup ya. Istimewa. Indonesia itu punya banyak sekali. Dunia online tuh punya banyak sekali. Kalau yang di global paling enak itu dapat nasabah bule. Nah, ada yang dapat. Ada, Mas. Kliennya orang bule. Ada. Yang dapat kayak itu ada. Kalau di bule misal nih di sini kan rate 10.000 misal. Kalau di bule 15.000, Mas. Oh ya? Transaksi lewat PayPal. Ya, benar. Pakai dolar ya. Iya. Itu ada, Mas. Dan itu mah lebih seneng. Orang-orang Indo seneng kalau dapat kayak gitu. Ya iya, jelas. Cuman susah ya. Susah nyari kepercayaannya mas, susah. Bener. Indonesia. Karena jual beli di game dibuat jadi rupiah lah, jadi dolar itu kan kalau di rules gamenya sendiri itu kan dilarang mas. Nggak boleh. Jadi kalau ketahuan ya bisa kayak di ban, di suspend. Bisa. Jadi benar-benar hati-hati lah. Nggak semua aman. Cuman kan orang-orang pengennya kan cari bikin akun lah yang langsung jadi belilah mata uang yang banyak. Nah, terus caranya biar bagus tapi dalam waktu singkat. Nah mau nggak mau kan dia harus beli sama petani-petaninya. Kalau equipment yang dari petani itu bisa disimpan jadi investasi nggak sih? Bisa. Di semua game bisa mas. Oh ya? Misal kan sewaktu-waktu itu kita berhenti mas. Kita misal udah dapat kerjaan bagus lah, udah nggak farming lagi, bisa mas dijual mas. Dan laku mas. Selama gamenya ini belum tutup ya mas. Selama gamenya, catatannya itu ya? Iya. Selama gamenya belum tutup. Selama gamenya belum tutup. Bisa ya? Bisa mas. Jadi investasi bisa. Cuman kadang kan harga ini nggak nentu mas. Nah misal dulu kita punya barang dan stok barang di ini itu cuma dikit, harganya kan pasti mahal. Nah waktu kita mau jual stoknya udah banyak, pasti harga turun. Bener sih, apalagi petaninya banyak gitu ya. Iya. Barangnya tambah beredar tambah banyak ya. Iya, aku pernah jual satu barang itu harga 2,5 juta mas. Satu barang. Selang 3 bulan kemudian barang itu harganya cuma jadi 300.000 mas. Karena yang nyari pun semakin banyak. Yang jual yang semakin banyak. Iya, ya, jadi misal nih aku nyari nih. Misal yang pertama dapat itu pasti harganya mahal, Mas. Yang pertama dapat ya. Iya. Nah, setelahnya harganya makin turun. Nah, persaingan kan ketat, Mas. Benar. Jadi kayak ada apa? Tipsnya di game sendiri pun ada. Tips. Kayak kita cari ini caranya harus gini itu ada. Jadi nggak semua orang pun tahu. Itu trik kayak gitu. Iya. Ilmu lah. Ilmunya ya. Iya. Itu pun banyak yang orang itu dari jauh datang cuman disuruh ngajarin itu mas. Dari Jogja, dari mana datang. Tapi itu kan rahasia iya. dapur ya. Jadi dikasihnya tuh cuman kayak di circle lah. Circle sendiri. Iya.
nih tak kasih ini caranya gini. Itu untuk semua game atau cuma satu game aja? Semua game mas. Semua game ada mas. Jadi misal nih aku sama Sadi sama-sama di petani game nih, tapi hasilnya bisa beda mas. Ya. Karena ilmunya yang dijalani beda-beda. Ya benar. Jadi nggak semudah itu orang ini. Aku satu hari misal dapat 100.000 nih, Mas Adi baru main, aku kok nggak dapat 100.000, kan caranya beda. Yeah. Kita ngajarin orang nggak mungkin kita 100% ilmunya diturunkan kan? Iya, pasti ada ilmu simpanan ya. Iya. Bukan takut kalah pesaing, takutnya dia nyebarin mas. Iya. Kalau udah disebarin semua, kita dapat apa? Iya, ilmunya dipakai semua orang. Iya. Jadi nggak spesial lagi dong. Iya. Ya. Ya. Ini kerjaan joki itu gampangannya selama game masih ada dan masih ada game baru, berarti tetap kerjaan joki akan selalu ada ya. Pasti mas. Dan selama ada orang yang pengen jalan pintas, pengen dapat mainin ketika dia sudah level tertentu. Yang pakai jalan pintas tuh pasti ada semua game. Pasti ada ya. Nah paling apa ya cuan lah ibaratnya. Paling banyak hasilnya itu kalau ada game baru mas. Game baru buka itulah. Itu baru kan berarti cepet-cepetan belajar dong. Iya. Kadang ini kan game Atlantika nih tutup nih. Nah, selang 2 tahun 3 tahun kemudian buka lagi. Nah disitulah buka lagi. Bisa. Iya, bisa mas. Jadi kayak pindah publisher lah. Oh iya. Tapi kemudian ada pengembangan di dalam gamenya ya. Jadi kita kan ngulang kan otomatis. Iya. Nah di situ tuh baru banyak kalau orang lama udah tahu lah caranya. Level segini sama segini kita di tempat ini, segini sama segini tempat gini. Nah itu nggak murah mas biaya kayak gitu, joki-joki kayak gitu nggak murah mas. Itu kalau emang orangnya ini bener-bener rajin mas, satu hari nyari 1 juta bisa mas. Dari satu game itu. Iya. Tapi asal tahan. Asal tahan mata, hati dan telinga. Sama tahan omongan tetangga mas. Omongan tetangga. Ini orang kerja apa? Iya. Banyak yang keseharian cuman kayak gitu mas. Ya di depan komputer kayak orang nggak punya kehidupan. Memang pernah kamu jadi omongan tetangga? Ya kalau aku sih enggak sih mas. Enggak ya. Tapi kan soalnya kalau tetanggaku taunya aku desain mas. Iya. Tapi kan nggak semua orang tahu ada joki game kan? Iya. Orang bapak ibuku aja nggak tahu mas aku kerja apa. Dan kamu mau jelasinnya juga rumit lah gitu. Mending enggak lah mas daripada berdebat. Berdebat ya. Yang penting menghasilkan lah. Yang penting menghasilkan ya. Iya. Kalau prinsipnya orang game kan nggak apa-apa jadi pengangguran. Yang penting berpenghasilan. Berpenghasilan benar. Daripada kerja mas sekarang enak kayak gini. Iya. Juga hobi karena sesuai dengan hobi ya. Kebetulan sih emang seneng. Emang seneng game. Jadi kalau disuruh kerja udah males mas. Iya. Udah nyaman dia gini aja. Kalau itu kamu pakai komputer ya? Komputer mas. Berarti speknya lumayan tinggi dong? Enggak gitu tinggi banget sih mas. Enggak tinggi banget. Masih standar lah. Iya. Ke depan gimana Nyap? Kamu berpikirnya gimana? Kalau tetap akan di joki game selama masih menghasilkan atau kamu punya pemikiran apa? Kalau aku sih lebih nyaman di joki game mas. Lebih nyaman ya. Iya. Kamu berarti udah berapa tahun sih? 5 ada? 5 tahun lebih. Ya udah pro kalau 5 tahun lebih itu kayaknya orang udah pro. 5 tahun lebih sih. Pertama aku main juga boros mas, ngeluarin uang. Iya lah. Belajar investasi dulu ya. Enggak investasi sih. Hobi. Iya. Tapi itu untuk jadi kayak spend di game. Iya. Nah, kita beli cash di game ya kayak gitulah mas. Nah semakin lama semakin kesini udah agak pinter nih. Spend di game, dapat barangnya dijual lagi, diputerin lagi terus. Prosesnya gitu. begitu ya. Iya. Ya dapat sisaan lah. Kalau ada orang minat terjun begitu itu kamu sarannya apa, Nyok? Minat terjun di joki game itu yang pertama rajin mas. Rajin, kemudian circle penting juga. Iya mas. Yang penting punya banyak teman lah. Relasi teman yang berguna ya. Tapi karena banyak teman yang oh iya. Iya. Kalau game yang paling moncer untuk anak-anak joki itu apa sampai saat WoW mas. WoW. Iya. Tapi aku nggak main di situ. Itu game paling menghasilkan dan itu udah bertahan lebih dari 10 tahun mas.
Lebih dari 10 tahun. Lebih dari Antartika yang kamu main itu. Iya Mas. Itu lebih dulu malah. Sampai sekarang pun masih banyak yang main itu. Itu kalau emang rajin kita main sendiri Mas. Satu hari nyari 4 juta, satu bulan nyari 4 juta 5 juta dapat Mas. Betul ya? Iya. Cuman modalnya ada modal sih Mas harus. Ya. Modal buat bikin akunnya biasanya. Istimewa Nyap. Ternyata ada jenis pekerjaan seperti ini dan kamu udah jalanin lebih dari 5 tahun, itu artinya orang sudah pro dan memang pekerjaan ini bisa dipertanggungjawabkan lah untuk per bulannya. Kalau di zaman sekarang pakai HP bisa Mas. Bisa ya. Banyak sekarang Mas, asal niat. Asal niat ya. Iya. Ada game-game baru kayak Tower of Fantasy, Genshin Impact. Itu kan kita cuma joki paling 2 jam 3 jam dapatlah 40.000 50.000. Asal rajin aja. Asal Mas. rajin ya. Iya. Rajin dan punya banyak relasi, gabunglah ke semua komunitas lah. Kan pasti ada komunitas game-game tertentu, pasti ada. Dan pasti ada forum jual belinya tuh ada. Pasti ada ya. Iya. Dan itu berkembang terus karena hobinya anak-anak era sekarang ya game. Iya. Hobi dan hiburannya mereka ya itu. Kau pernah hitung nggak Nyap satu bulan begitu kamu habisin berapa jam untuk nge-game? Karena si Fajar pernah tak suruh hitung itu habis berapa kamu Jar? 11.000 jam. 11.000 jam itu kalau dikonversi ke hari Ada sih Mas. pernah nggak kamu itu? Kalau dia game gua ada Mas. Ada. Jadi kalau login di game kan, main di gamenya tuh ada. Kamu pernah baca? Lupa sih Mas. Lupa nggak pernah dihafalinnya. Iya. Tapi yang jelas banyak ya. Berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik pun ada di situ. Oh ya. Jadi selama kita mainin akun itu udah berapa jam, udah. Kalau di gameku masih enak Mas, masih bisa loh. Akun ini login 24 jam masih bisa. Ada game yang nggak bisa login 24 jam. Jadi 12 jam udah dapat peringatan, harus off. Kalau nggak off, kayak disuspend. Ya. Ya. Menarik ini, Nyap. Ada pekerjaan seperti ini. Oke. Kayaknya cukup deh ini Nyap. Benar-benar prolog yang menarik buat teman-teman semua, membuka mata kita bahwa memang pekerjaan di era milenial seperti ini banyak sekali dan beragam, dan ada pekerjaan yang memang sesuai dengan hobi. Iya. Sesuai dengan hobi. Oke Nyap, sukses selalu ya Nyap. Terus kabar-kabar nanti kalau ada program acara di Indonesia Merdeka Bekerja bisa diundang untuk ngobrol lebih banyak lagi. Siap. Sekali lagi terima kasih ya Nyap sudah datang ke sini. Sukses selalu. Iya. Oke.